Bagaimana jika Dajjal sudah sangat dekat, tapi kita tidak menyadarinya? Tanda-tandanya mulai muncul, dan banyak orang sudah tertipu tanpa sadar. Di video ini, kamu akan melihat kebenaran yang mungkin tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Pernahkah kamu membayangkan bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan terlihat seperti kebohongan, dan kebohongan terasa seperti kebenaran? Itulah dunia ketika Dajjal muncul. Dajjal bukan sekadar cerita, bukan juga mitos yang dibuat-buat. Ia adalah fitnah terbesar yang pernah diperingatkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan, tidak ada ujian yang lebih berbahaya sejak Nabi Adam hingga hari kiamat, selain fitnah Dajjal. Yang lebih mengejutkan, banyak orang tidak akan menyadari bahwa mereka sedang ditipu. Dajjal akan datang dengan kekuatan yang tidak pernah dibayangkan manusia. Ia bisa membuat sesuatu yang mustahil terlihat seperti kenyataan. Ia akan membuat orang percaya bahwa dirinya memiliki kekuatan seperti Tuhan. Dan di saat itulah, iman manusia benar-benar diuji. Sebagian orang akan tetap bertahan, namun banyak juga yang akan jatuh dalam tipuannya. Pertanyaannya sekarang, jika Dajjal muncul hari ini, apakah kamu mampu mengenalinya? Atau, kamu justru akan menjadi salah satu yang tertipu? Setelah mengetahui betapa berbahayanya fitnah Dajjal, pertanyaan terbesar muncul. Siapa sebenarnya Dajjal itu? Dalam banyak hadits, Rasulullah menggambarkan Dajjal sebagai seorang manusia, bukan makhluk biasa. Namun ia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki manusia lain. Dajjal memiliki ciri yang sangat jelas. Satu, matanya buta dan terlihat berbeda dari mata yang normal. Wajahnya digambarkan dengan sangat detail, agar manusia bisa mengenalinya dan tidak tertipu. Namun yang paling mengejutkan, di dahinya tertulis sebuah kata, kafir. Tulisan ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Artinya, iman seseorang akan menjadi penentu apakah ia bisa mengenali Dajjal atau tidak. Namun yang membuatnya semakin berbahaya, Dajjal tidak datang dengan wajah jahat seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, ia akan tampil meyakinkan, bahkan terlihat seperti pembawa kebaikan. Inilah yang membuat banyak orang tertipu, karena mereka melihatnya sebagai penyelamat, bukan sebagai ancaman. Dan ketika manusia mulai percaya, disitulah fitnah terbesar dimulai. Setelah mengetahui siapa Dajjal, pertanyaan berikutnya yang lebih misterius adalah, dari mana sebenarnya Dajjal berasal? Dalam sebuah kisah yang sangat terkenal, diceritakan tentang seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Ia pernah mengalami perjalanan yang sangat aneh di tengah laut. Kapalnya tersesat, ombak besar menghantam tanpa henti, hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau misterius. Pulau itu gelap, sunyi, dan penuh ketakutan. Di sana, mereka bertemu dengan makhluk aneh berbulu lebat, yang disebut sebagai Al-Jassasah. Makhluk itu berkata, "Pergilah, ada seseorang yang ingin bertemu dengan kalian." Dengan rasa takut, mereka masuk ke sebuah bangunan tua di pulau itu. Dan di sanalah, mereka melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Seorang lelaki besar, terikat dengan rantai yang sangat kuat. Tatapannya tajam, auranya menakutkan. Dialah Dajjal. Ia mulai bertanya tentang dunia luar, tentang keadaan manusia, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Kisah ini menunjukkan satu hal yang sangat mengerikan. Dajjal sudah ada, dan sedang menunggu waktunya untuk keluar. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan kemunculannya. Namun pertanyaannya sekarang, kapan Dajjal akan keluar? Dan apa tanda-tanda sebelum kemunculannya? Setelah mengetahui bahwa Dajjal sudah ada, pertanyaan yang paling menakutkan adalah, kapan ia akan keluar? Rasulullah tidak menyebutkan waktu yang pasti. Namun beliau memberikan tanda-tanda yang sangat jelas. Tanda pertama,
adalah ketika dunia dipenuhi dengan kekacauan dan kezaliman. Manusia saling menipu. Kebenaran semakin sulit ditemukan. Dan kejujuran menjadi sesuatu yang langka. Tanda kedua adalah munculnya banyak fitnah. Informasi yang salah tersebar dengan cepat. Dan manusia sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tanda ketiga adalah ketika manusia lebih mencintai dunia. Dan mulai melupakan akhirat. Harta, kekuasaan, dan kesenangan menjadi tujuan utama hidup mereka. Di saat itulah, iman manusia menjadi sangat lemah. Dan ketika iman melemah, Dajjal akan datang. Karena saat itulah manusia paling mudah untuk ditipu. Namun yang lebih mengejutkan, Dajjal tidak akan langsung datang dengan kekuatan penuh. Ia akan muncul secara bertahap. Hingga akhirnya seluruh dunia merasakan fitnahnya. Tapi bagaimana cara Dajjal menipu manusia? Apa kekuatan yang membuatnya begitu berbahaya? Ketika Dajjal akhirnya muncul, ia tidak datang seperti manusia biasa. Ia datang dengan kekuatan yang membuat manusia terkejut. Dajjal mampu melakukan hal-hal yang terlihat seperti mukjizat. Ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Tempat yang mengikutinya akan menjadi subur dan makmur. Namun tempat yang menolaknya akan mengalami kekeringan dan kesulitan. Inilah yang membuat banyak manusia mulai ragu. Apakah ia benar? Atau hanya tipuan? Tidak hanya itu. Dajjal juga membawa sesuatu yang sangat menipu. Ia akan menunjukkan sesuatu yang terlihat seperti surga dan neraka. Namun kenyataannya, tangan menunjuk kanan, surga, Dajjal adalah neraka. Dan, neraka, Dajjal adalah keselamatan. Orang-orang yang tidak memiliki iman kuat akan langsung tertipu oleh hal ini. Mereka akan memilih apa yang terlihat indah, tanpa mengetahui kebenarannya. Dan disinilah fitnah terbesar terjadi. Manusia tidak lagi menggunakan iman, tetapi hanya mengikuti apa yang mereka lihat. Namun ada satu hal penting. Tidak semua orang akan tertipu. Ada orang-orang beriman yang tetap bertahan, meskipun harus menghadapi kesulitan besar. Tangan menunjuk kanan siapa mereka? Dan bagaimana mereka bisa selamat dari fitnah Dajjal? Kita akan membahasnya di bagian berikutnya. Di saat fitnah Dajjal menyebar ke seluruh dunia, tidak semua orang akan jatuh dalam tipuannya. Ada sekelompok manusia yang tetap teguh dalam iman. Mereka tidak tergoda oleh kekayaan, tidak takut pada ancaman, dan tidak tertipu oleh keajaiban palsu. Lalu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah, selalu membaca dan memahami Al-Quran, menjaga sholat dan ibadah mereka, tidak mencintai dunia secara berlebihan. Rasulullah bahkan memberikan satu amalan khusus yang bisa melindungi dari fitnah Dajjal. Tangan menunjuk kanan yaitu membaca surah Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca dan menghafalnya akan mendapatkan perlindungan dari fitnah Dajjal. Namun itu belum cukup. Orang-orang beriman juga akan menjauh dari Dajjal. Karena semakin dekat seseorang dengannya, semakin besar kemungkinan untuk tertipu. Bahkan Rasulullah memperingatkan, tangan menunjuk kanan, jangan mendekati Dajjal. Karena seseorang yang merasa kuat imannya pun bisa tergoda oleh fitnahnya. Ini menunjukkan betapa berbahayanya ujian tersebut. Namun di tengah semua itu, akan ada tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Tempat yang dilindungi oleh Allah. Tangan menunjuk kanan di mana tempat itu? Dan mengapa Dajjal tidak bisa masuk ke sana? Di saat Dajjal menguasai hampir seluruh dunia, ada tempat-tempat yang tetap aman. Tempat yang tidak bisa ia masuki, sekuat apapun kekuatannya. Tempat itu adalah Mekah dan Madinah. Dua kota suci ini akan dijaga langsung oleh malaikat. Setiap pintu masuknya akan dipenuhi penjaga dari langit. Dajjal akan mencoba mendekat, namun ia tidak akan mampu masuk. Ini adalah perlindungan langsung dari Allah bagi tempat paling suci di muka bumi.
Namun meskipun tidak bisa masuk, Dajjal tetap akan memberikan tekanan dari luar. Ia akan membuat manusia di luar kota merasa takut, lapar, dan tertekan. Bahkan akan ada orang-orang yang mencoba masuk ke Madinah karena ingin selamat dari fitnah tersebut. Namun yang mengejutkan, tidak semua orang yang berada di Madinah benar-benar beriman. Ketika Dajjal mendekat, Madinah akan mengalami guncangan hebat. Dan saat itulah, orang-orang yang munafik akan keluar dan bergabung dengan Dajjal. Ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Tangan menunjuk kanan fitnah Dajjal tidak hanya menguji dunia luar, tetapi juga hati manusia itu sendiri. Namun di saat keadaan semakin menegangkan, akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin umat Islam untuk melawan fitnah ini. Di saat dunia berada dalam kekacauan dan fitnah Dajjal semakin mendekat, Allah menghadirkan seorang pemimpin yang telah lama dijanjikan. Dialah Imam Mahdi. Ia bukan raja, bukan juga orang yang terkenal sejak awal. Ia hanyalah seorang lelaki biasa yang hidup di tengah manusia tanpa disadari. Namun di saat yang telah ditentukan, Allah mengangkatnya menjadi pemimpin umat. Imam Mahdi akan muncul di Mekah di saat manusia sedang dalam keadaan bingung dan terpecah. Orang-orang saleh akan mengenalinya melalui tanda-tanda yang disebutkan dalam hadits. Mereka akan membayatnya, meskipun pada awalnya ia menolak. Namun karena itu adalah kehendak Allah, ia akhirnya menerima amanah tersebut. Sejak saat itu, umat Islam mulai memiliki harapan baru. Mereka berkumpul di bawah kepemimpinannya dan mulai bersatu kembali. Di tengah dunia yang penuh fitnah, Imam Mahdi menjadi cahaya yang menunjukkan jalan kebenaran. Namun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah, karena ia harus memimpin umat untuk menghadapi fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Setelah Imam Mahdi dibayat, langkah pertama yang ia lakukan bukanlah perang, tetapi memperkuat iman umat. Ia tahu bahwa Dajjal tidak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan fisik, karena fitnahnya bukan sekadar peperangan, tetapi perang melawan hati dan keyakinan manusia. Imam Mahdi mulai mengumpulkan orang-orang beriman dan mengajarkan mereka untuk kembali kepada Allah. Masjid-masjid mulai dipenuhi kembali. Al-Quran dibaca di setiap rumah, dan manusia mulai meninggalkan kemaksiatan. Ia mengingatkan umat, jika iman kalian lemah, maka kalian akan mudah tertipu oleh Dajjal. Pasukan tidak hanya dilatih secara fisik, tetapi juga dilatih kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Karena hanya orang yang memiliki iman kuat yang bisa bertahan dari fitnah terbesar ini. Di saat yang sama, Dajjal mulai menyebarkan pengaruhnya ke berbagai tempat. Banyak manusia mulai tertarik, dan sebagian bahkan mulai mengikutinya. Keadaan menjadi semakin tegang. Dunia terbagi menjadi dua. Tangan menunjuk kanan mereka yang mengikuti kebenaran. Tangan menunjuk kanan dan mereka yang tertipu oleh Dajjal. Dan pertemuan antara dua kekuatan ini hanya tinggal menunggu waktu. Ketika pengaruh Dajjal semakin luas dan pasukan Imam Mahdi semakin kuat, akhirnya dua kekuatan besar itu semakin dekat untuk bertemu. Di satu sisi, Dajjal dengan para pengikutnya yang terpesona oleh kekuatan dan tipuannya. Di sisi lain, Imam Mahdi bersama orang-orang beriman yang bertahan dengan iman dan keyakinan kepada Allah. Suasana menjadi sangat menegangkan. Manusia di seluruh dunia menunggu apa yang akan terjadi. Namun Imam Mahdi tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar peperangan biasa. Ia terus mengingatkan pasukannya. Jangan takut pada apa yang kalian lihat, karena kebenaran tidak selalu terlihat dengan mata. Di saat yang sama, Dajjal mulai menunjukkan kekuatannya. Ia menampilkan keajaiban-keajaiban yang membuat banyak orang semakin yakin kepadanya. Sebagian manusia yang sebelumnya beriman mulai goyah. Inilah saat paling berbahaya, karena pertarungan ini bukan hanya di medan perang,
tetapi juga di dalam hati manusia. Dan ketika semua terasa hampir tidak terkendali, Allah mengirimkan pertolongan dari langit yang tidak pernah diduga sebelumnya. Di saat keadaan semakin genting dan fitnah Dajjal mencapai puncaknya, manusia hampir kehilangan harapan. Pasukan Imam Mahdi bertahan, namun tekanan semakin berat. Di saat itulah, Allah menurunkan pertolongan yang tidak pernah dibayangkan manusia. Langit seakan terbuka, dan sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Seorang nabi yang telah lama diangkat oleh Allah akan kembali ke bumi. Dialah Nabi Isa AS. Beliau turun dengan penuh ketenangan, membawa cahaya kebenaran di tengah kegelapan dunia. Orang-orang beriman terkejut, namun hati mereka dipenuhi harapan. Karena mereka tahu, ini adalah tanda bahwa kemenangan semakin dekat. Nabi Isa AS tidak datang untuk membawa agama baru, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan membantu Imam Mahdi. Ketika waktu sholat tiba, Imam Mahdi maju untuk menjadi imam. Namun Nabi Isa AS berkata, "Engkau yang memimpin, karena ini adalah kehormatan bagi umat ini." Sejak saat itu, dua kekuatan kebenaran bersatu, dan dunia akan segera menyaksikan akhir dari fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Setelah turunnya Nabi Isa AS, pertempuran antara kebenaran dan kebatilan mencapai puncaknya. Dajjal, yang selama ini menipu manusia, akhirnya akan menghadapi takdirnya. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa AS, ia mulai merasa takut. Seluruh kekuatan yang selama ini ia banggakan tidak lagi mampu menyelamatkannya. Ia mencoba melarikan diri, namun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Nabi Isa AS bersama Imam Mahdi dan orang-orang beriman mulai mengejarnya. Pertempuran besar pun terjadi, hingga akhirnya, di sebuah tempat bernama Lut, tangan menunjuk kanan Dajjal dikalahkan. Dengan izin Allah, fitnah terbesar dalam sejarah manusia akhirnya berakhir. Dunia yang sebelumnya penuh ketakutan mulai merasakan ketenangan. Orang-orang yang tertipu menyadari kesalahan mereka, dan orang-orang beriman merasakan kemenangan yang luar biasa. Namun, meskipun Dajjal telah dikalahkan, ujian bagi manusia belum berakhir. Karena masih ada satu kaum yang akan membawa kehancuran besar. Setelah Dajjal dikalahkan, manusia mulai merasakan ketenangan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Karena Allah telah menetapkan satu ujian besar lagi, yaitu kemunculan Yajuj dan Majuj. Mereka adalah kaum yang sangat banyak dan membawa kerusakan dimanapun mereka pergi. Ketika mereka keluar, mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi. Segala yang mereka lewati akan hancur. Air menjadi kering, tanaman musnah, dan manusia hidup dalam ketakutan. Tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan mereka. Bahkan Nabi Isa AS dan Imam Mahdi tidak melawan mereka secara langsung. Mereka bersama orang-orang beriman berlindung dan berdoa kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu menghentikan kehancuran ini. Dan di saat keadaan menjadi sangat sulit, Allah mengabulkan doa mereka. Namun cara Allah menghancurkan mereka akan menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Di saat Yajuj dan Majuj menyebar ke seluruh bumi, manusia benar-benar berada di titik putus asa. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah mengirimkan sesuatu yang sangat kecil, namun mematikan. Sebuah penyakit yang menghentikan mereka semua dalam waktu singkat. Tiba-tiba, seluruh Yajuj dan Majuj mati secara bersamaan. Bumi yang penuh kehancuran kembali menjadi sunyi. Namun tubuh mereka yang sangat banyak menutupi bumi dengan bau yang menyengat. Sekali lagi, Nabi Isa AS dan orang-orang beriman berdoa, dan Allah mengirimkan burung-burung besar yang membawa tubuh mereka jauh dari bumi. Kemudian hujan turun,
membersihkan dunia dari segala kotoran. Untuk pertama kalinya, bumi kembali menjadi tenang dan penuh keberkahan. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan bersama Nabi Isa, AS. Manusia hidup dalam kedamaian, keadilan, dan iman yang kuat. Kisah ini mengajarkan kita satu hal: tangan menunjukkan fitnah sebesar apapun tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Dan hanya mereka yang memiliki iman yang akan selamat hingga akhir.